Halo guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilmayanti Arsal. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu hak kekayaan intelektual, tujuan hak kekayaan intelektual, dan apa saja jenis-jenis kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang lahir dari kemampuan akal dan pikiran manusia berdasarkan ilmu pengetahuan. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia diantaranya di bidang seni, sastra, teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Untuk melindungi karya intelektual ini, lahirlah sebuah sistem perlindungan hukum yang disebut hak kekayaan intelektual atau haki. Haki menjadi hak privat bagi seseorang yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Selain untuk melindungi kekayaan intelektual, tujuan haki secara umum adalah yang pertama, memberikan kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan haki. Yang kedua, memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual. Yang ketiga, mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat. Yang keempat, merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Yang kelima, melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Berikut ini beberapa jenis hak kekayaan intelektual atau haki, yaitu yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup juga program komputer. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama ia masih hidup. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi berupa lisensi dan royalti. Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka hak royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Yang kedua adalah hak paten. Hak paten terdiri dari dua, yaitu paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi sendiri merupakan ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sementara itu, paten sederhana adalah perlindungan terhadap setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Contoh hak paten yaitu penemuan B.J. Habibie yang disebut aeronautika dan cakar ayam oleh C.D. Jatmo. Jenis haki yang ketiga adalah merek. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Adanya hak merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang. Dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya. Yang keempat adalah desain industri.
Desain industri adalah kreasi yang terbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri yang dapat didaftarkan yaitu yang memiliki kebaruan dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan yang telah ada sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Jenis haki yang kelima adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor geografis memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan oleh satu lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Yang kedua, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Contoh hak indikasi geografis adalah kopi Arabica Kintamani Bali yang dipegang haknya oleh masyarakat, pelindungan hak indikasi geografis kopi Kintamani Bali, dan tembakau hitam Sumedang dengan pemegang hak pemerintah Kabupaten Sumedang. Yang keenam adalah rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup pelindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Jenis haki yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Sirkuit terpadu adalah produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan rancangan peletakan 3 dimensi yang terbuat dari berbagai elemen yang setidaknya ada satu elemen aktif sehingga dapat menjadi koneksi pada sirkuit terpadu tersebut. DTLST dapat didaftarkan jika orisinal, merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Contoh DTLST yang dilindungi oleh komponen chip atau circuit housed in a program pada komputer. Tanpa adanya komponen ini, komputer yang merupakan alat elektronik tidak akan bisa berfungsi. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.